cerahnya hari Minggu ini. Aku sudah bersiap-siap untuk ikut ibadah Eagle Kids online service. Tapi mana ya teman-temanku? Biasanya mereka datang ke rumahku dan kita ikut ibadah sama-sama. Ya udah deh, kita mulai dulu aja ya teman-teman. Yuk kita semua mau berdoa sama-sama, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Hari ini kami sangat senang dan antusias untuk mengikuti ibadah online. Berkati teman-teman kami agar mereka semua bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai Kak Yeni, aku masuk ya. Hai Kak Kevin, kok kamu telat sih Kak? Udah ditungguin sama teman-teman loh. Ya, maaf ya teman-teman, kakak terlambat. Dimaafin gak? Dimaafin dong pastinya. Kita juga masih nunggu Kak Sharon nih. Oh, gimana Kak kalau sambil nunggu Kak Sharon, kita pemanasan dulu sama adik-adik di rumah? Wah, boleh banget itu. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri, kita mau warm up sama-sama. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau kita kan suka naik kuda. Bagaimana Kak kalau kita ajarin adik-adik di rumah cara naik kuda? Hah? Tapi gimana Kak? Kan kita nggak ada kuda sekarang. Gak apa-apa Kak, kita belajar dulu aja gerakannya. Kan kalau belajar gerakan gak perlu kuda. Ya juga ya. Oke, siap ya. Nih kakak contohin. Yang pertama, silangin tangan ke depan. Nah, udah, terus buka kaki selebar bahu. Habis gitu, kita lompat dari kaki kanan ke kaki kiri. Nih kakak contohin ya. 1. Nah, habis itu kita lompat ke arah sebaliknya. 2. Bisa ya? Nih, coba kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pada bisa kan? Waktu hitungan kelima, tangannya diangkat. Yuk, diangkat. Nah, habis gitu kita lompat lagi sama kayak yang pertama. Tapi tangannya diputer. 1, 2, 3, 4. Ya, pada bisa kan? Oh, aku bisa. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana? Bisa juga kan? Kakak nggak denger, bisa nggak? Cakep, ya udah kalau gitu ikutin gerakannya ya. Kali ini kita ulangin tapi pakai musik. Siap? Siap! Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Seru kan? Yuk kita ulangin lagi. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job! Wah, udah Kak, aku udah kepanasan nih. Loh, tapi kakak belum capek kan? Karena kita masih semangat untuk nyembah sama adik-adik di rumah. Siap Komandan. Mantap. Semakin panas, aku semakin semangat memuji Tuhan. Halo teman-teman, Hai Kak Sharon, maaf aku terlambat. kok kakak terlambat sih? Ibadah online-nya udah mulai dari tadi loh. Ini kita masih mau semangat nyembah Tuhan. Ayo ikut sama-sama kita nyembah Tuhan. Iya. Yuk, teman-teman kita sama-sama sorakkan haleluya 3 kali. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, masih belum semua nih yang ikut. Kak Sharon juga belum. Kita semuanya sama-sama sorakan haleluya ya. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus dalam dan lebar. Ikutin kakak ya. Dalam dan lebar. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku.
Mari yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Jangan lupa berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana senyumnya semua? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ready? 1, 2, 3, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Jam lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Senyumnya yang cakep. Tuhan bersuka di dalam Tuhan. Ready, jump for Jesus. 1, 2, 3, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Jam lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Say haleluya. Let's clap your hand. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you can. You made me, you saved me, Lord. You called me and gave me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. You are my healer and my salvation. Thank you for your grace.
are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. We can see miracles. You made me, you made me, you saved me, Lord. You called me and gave me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Come on, shout. Supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Wah, kalian semua keren-keren. Kakak lihat adik-adik semua mengikuti puji-pujian dengan antusias. Iya, kalian hebat. Lihat nih Kak, aku keringetan banyak banget. Kalau adik-adik di rumah gimana? Keringetan juga nggak seperti kami? Bisa angkat tangan kalau keringetan juga? Wah, kalian hebat. Iya benar, kalian hebat. Kalian sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kak Sharon kok kelihatan gak semangat sih? Padahal kita lagi semangat loh memuji Tuhan sama adik-adik di rumah. Kak Sharon. Ya ada apa kak? Ya nih aku gak fokus. Aku pengen cepet-cepet pulang. Loh, Kak Sherin kan baru datang. Kenapa Kak Sherin pengen cepet-cepet pulang? Ya. Jadi kemarin papaku belikan aku seekor kuda kecil. Terus aku selalu bermain dengan kuda kecilku. Dan aku gak pernah bosan-bosan loh. Makanya aku gak fokus dan aku pengen cepet-cepet pulang. Oh, tapi kita kan sedang mengikuti ibadah online. Jadi kita jangan memikirkan mainan atau hal-hal yang lain. Kemarin kakak juga baru dapat mainan baru dari mama. Tapi kakak memilih untuk mengikuti ibadah dulu. Kakak memilih untuk memuji Tuhan dulu. Nanti kan kita bisa main lagi. Iya bener banget. Pasti seru ya kalau dapat hadiah yang bagus dan baru. Tapi hal itu gak boleh ganggu kita dari ibadah kita. Karena ibadah kita harus fokus menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya udah deh, aku mau fokus dan aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya gitu ya. I want to worship God with all of my heart. Yuk kita katakan sama-sama ya. I want to worship God with all of my heart. Ya udah yuk, kita fokus memuji Tuhan dan dengerin firman-Nya. We love you, Jesus. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I
everyone who loves Jesus the most, put your hands right here. Thank you, Jesus. We love you and we love your words. In the name of Jesus we pray. Amen. Walah, gak denger. Ya. Bentar. Mau cerita ke anak-anak dulu sebentar. Oke, hai anak-anak, shalom. Wah, senang sekali Kak Danu bisa ketemu kalian lagi di ibadah online kali ini. Kali ini kita mau dengar lagi tentang penyembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, sama-sama tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau dengar firman-Mu, biar firman-Mu mengubahkan kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sertai kami Tuhan, biar hati kami siap jadi tanah hati yang baik Tuhan untuk Kau tanami benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, ini sebentar kakak taruh dulu headsetnya kakak. Sambil pakai topi nih biar ganteng. Oke, gimana? Udah ganteng kan ya? Oke, hari ini Kak Danu mau cerita lagi tentang penyembahan. Kalau minggu-minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang penyembahan, itu bagaimana? Kak Danu mau sampaikan lagi tentang penyembahan itu sebenarnya adalah yang utama, yaitu menyembah Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak untuk dimuliakan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, sama seperti tadi Kak Danu dengerin pakai headset gitu tuh. Ya kan, ketika kita menyembah Tuhan, kita itu sudah benar-benar fokusnya sama Tuhan. Kalau kita pakai ini nih, kalau kalian dengerin musik di rumah pakai ini, ataupun kalian nge-game di rumah pakai ini, kalian pasti sudah nggak bisa dengar suara kanan kiri, ya nggak? Pasti kalian sudah asik sendiri dengan yang di sini. Mama panggil-panggil kalian, kayak tadi temennya Kak Danu panggil-panggil, nggak dengar pasti. Mama panggil untuk nyo makan, itu pasti nggak kedengeran lagi ya kan, karena sudah pakai ini, ya kan, gitu loh. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, itu sudah pasti terputus dari semuanya. Fokusnya kita cuma sama Tuhan. Sama kayak itu tadi, fokusnya kita sama suara. Juga ini nih, benda kedua nih. Bentar. Nah, siapa tahu benda apa ini? Apa? Ini saringan. Bukan, ini bukan saringan. Coba dilihat lagi, apa ini? Iya, ada yang jawab. Ini kaca pembesar. Betul, ini kaca pembesar. Terus fungsinya benda ini apa coba? Nah, ada yang bilang untuk saringan teh lagi. Bukan untuk saringan teh. Ini digunakan untuk, ya itu ada yang jawab tuh. Ini digunakan untuk memperbesar sesuatu. Seperti kalau kalian melihat tulisan yang sangat kecil, kalian bisa pakai ini. Tuh. Ini matanya kakak pasti gede banget, ya kan? Nah, ketika kita menggunakan ini untuk melihat suatu benda yang kecil, maka tulisan yang kita lihat dengan ini, itu akan jadi fokusnya. Sedangkan yang lainnya sudah nggak kelihatan. Jadi kalau kalian mau menggunakan ini melihat semut yang kecil tuh, wah kelihatan tuh semutnya, ya kan? Tapi sekelilingnya sudah nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena fokusnya kalian ketika kalian melihat hanya di satu benda yang kalian perbesar tadi. Sama juga ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita fokus menyembah Tuhan, maka hanya Tuhan Yesus saja yang kita muliakan, yang kita puji, kita sembah. Kak, kenapa sih kok kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kok hanya Tuhan saja? Karena itu ada di dalam perintah Tuhan loh. Waktu Musa diberi Tuhan 10 perintah Tuhan, ingat Tuhan bilang untuk menyembah Tuhan. Hanya menyembah Tuhan, tidak boleh menyembah Allah yang lain. Kita buka sama-sama yuk. Ayatnya ada di Keluaran. Bentar. Kalau kalian ada Alkitab di sekelilingmu, ambil Alkitabmu dulu. Alkitabnya diambil. Kita buka sama-sama ya. Ada di Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang kelima. Kakak bacakan ya, kalian juga baca di rumah. Oke, Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang kelima. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tuh, dikatakan ini perintah Tuhan. Tuhan tidak suka kalau kita menyembah Allah yang lain atau ada Allah lain dalam hidupnya kita. Hanya Tuhan yang harus jadi nomor satu dalam hidupnya kita. Hanya Tuhan yang harus jadi yang terutama. Karena itu kita harus menyembah Tuhan. Mungkin ada dari kalian mikir seperti ini, Kak, aku loh masih menyembah Tuhan, aku masih memuji Tuhan. Tapi kalau misal waktu-waktunya kalian hari-hari ini di rumah aja seperti ini, kalian lebih banyak main game, nonton YouTube, nonton Netflix, sampai lupa waktu berdoa, sampai lupa waktu untuk menyembah Tuhan. Sudah nggak ada waktu tuh karena asik main, karena asik nonton. Sama saja, berarti Netflix, game, YouTube-mu itu sudah menggantikan posisi Tuhan. Wah, hati-hati ya, jangan sampai Tuhan nanti marah dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai posisi Tuhan itu sudah bukan lagi nomor satu dalam hidupnya kita. Kakak jadi ingat nih satu cerita di Alkitab. Kakak paling suka cerita ini. Ini menunjukkan kalau Tuhan itu tidak suka digantikan posisinya. Tuhan harus tetap jadi pribadi yang kita sembah. Mau dengar ceritanya? Simak sama-sama yuk ceritanya di 1 Samuel. Di 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Waktu orang Israel berperang melawan orang Filistin, terjadilah peristiwa di mana tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka waktu itu dirampas oleh orang Filistin. Dan apa yang dilakukan orang Filistin setelahnya? Orang Filistin mengambil tabut itu dan membawanya masuk ke kuil Dagon, dewa yang disembah oleh orang Asdod, dan meletakkannya di samping Dagon. Besok paginya, waktu orang-orang Asdod masuk ke kuil itu, mereka melihat patung Dagon yang mereka sembah jatuh dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon itu dan mengembalikannya ke tempatnya. Besok paginya lagi, mereka melihat Dagon terjatuh lagi dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Tetapi kepala dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting sampai ke pintu. Tidak berhenti sampai di situ, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod dengan berat. Tuhan menghajar musuh orang Israel itu dengan borok atau luka sampai mereka tidak tahan. Dan mereka memanggil semua raja orang Filistin untuk membawa pergi tabut Tuhan itu. Setelah itu mereka memindahkan tabut Tuhan itu ke kota bernama Gad. Tapi tangan Tuhan mendatangkan kegemparan besar atas kota itu. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa juga timbul borok-borok. Lalu tabut Tuhan dipindah lagi ke Ekron. Dan Tuhan menekan orang-orang di sana dengan sangat berat juga. Sehingga akhirnya mereka tidak tahan dan mengembalikan tabut Tuhan itu kepada orang Israel. Nah, kalau kalian sudah lihat di cerita tadi, luar biasa loh Tuhan itu, ya enggak? Kelihatan kalau dari cerita tadi berarti ya, Allah kita itu Allah yang hidup. Allah kita itu Allah yang berkuasa. Dan Tuhan layak disembah. Seperti disampaikan minggu-minggu lalu kalau kalian join ibadah online, Tuhan itu Tuhan yang kudus, Allah yang kudus. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap menyembah Tuhan juga. Entah itu ada musik atau gak ada musik di rumah, ada teman atau gak ada teman, ya kan, kita harus tetap menyembah Tuhan. Jangan karena, gak ada teman, gak seru, gak kayak di gereja. Kalau kakak nih ya, kalau kakak lebih suka menyembah Tuhan di rumah sendirian, di kamarnya kakak, itu jauh-jauh lebih enak daripada misalkan kalau di gereja nih, kalian mungkin enjoy ada teman-temannya kalian, ya kan? Tapi kalau misalkan di rumah gitu, kalian akan punya waktu lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Kalau di gereja misalkan kalian pengen menyembah Tuhan dengan satu lagu gitu, misalkan Haleluya 12 kali gitu, kalian mau ulang-ulangi di rumah, mau ulang-ulangi Haleluya 24 kali, 36 kali, itu terserah kalian, itu waktu-waktunya kalian. Tapi kan kalau di gereja ada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk
menyembah, jadi nggak bisa seleluasa itu. Kalau kakak lebih sukanya seperti itu, kalian bisa menyembah Tuhan dengan leluasa di rumah, ya. Jadi bukan ditentukan oleh mood kita juga, bukan karena oh aku hari ini lagi sedih. Justru ketika kita lagi sedih, pujilah Tuhan, sembah Tuhan. Kalau kakak lagi nggak tenang, ketika kakak ada masalah, ketika kakak lagi banyak pikiran kayak gitu, lagi sedih, kakak datang ke Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kalian tahu ketika kakak menyembah Tuhan, ada hati yang tenang gitu rasanya, ada sukacita yang baru. Jadi memang masalahnya masih ada, masalah kakak masih ada, tapi kakak tidak merasa berat lagi seperti sebelumnya. Kenapa? Karena tadi kakak datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Wow, Tuhan itu luar biasa ya. Karena itu hari-hari ini jangan biarkan kita itu malas untuk memuji Tuhan. Tetap jaga apinya kita memuji Tuhan. Oke? Jadi kenapa tadi Tuhan layak disembah? Karena Dia yang kudus, Dia yang layak untuk dimuliakan. Kita harus menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, bukan karena berkat-berkatnya Tuhan. Kita menyembah bukan karena kita ingin diberkati. Mau diberkati, mau tidak, kita harus tetap menyembah Tuhan. Ya kan? Jadi sekalipun pohon ara tidak berbuah, kata Alkitab, kita harus tetap menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Kakak sendiri pun ketika misalkan seakan-akan tidak terlihat ada berkatnya Tuhan sekalipun, kakak tetap menyembah Tuhan. Dari situ, dari penyembahan itu, ada berkat-berkat yang kakak peroleh, damai sejahtera, sukacita. Ya, jadi sama-sama kita mau punya hati yang menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ini yang penting. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa sih harus kasih yang terbaik? Kenapa sih nggak menyembah Tuhan itu nggak dengan asal-asalan aja? Ya pokok nyanyilah, pokok tepuk tangan lah. Tidak. Gini, kakak akan kasih contoh. Kenapa menyembah Tuhan itu harus dengan sepenuh hati? Supaya kalian mengerti, kakak akan tunjukkan melalui contoh barang berikut. Nah, lihat nih. Kalian tahu ini apa? Iya, ini balon dan kakak sudah sertakan pompanya sekalian nih. Coba kita mau lihat ya. Kakak akan pompa ini. Kira-kira ini sudah bagus apa enggak balonnya? Oke, segini aja. Cukup? Gimana nih? Segini? Cukup? Oh, kelihatannya kurang ya. Coba deh lagi. Apakah segini sudah cukup besar? Oke? Gimana menurut kalian? Segini oke enggak? Gimana kalau kita tambahin lagi ya? Wow. Oke. Masih kurang? Oke, segini kakak rasa sudah cukup besar. Atau kalian mau lebih besar lagi? Gimana? Oke, nah coba lihat. Ini kakak rasa sudah cukup besar, sudah cukup banyak udara yang terisi di dalamnya. Apa hubungannya ini tadi dengan penyembahan kita? Apa hubungannya ini dengan memberi yang terbaik? Kalau kita tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, penyembahan kita itu di hadapan Tuhan, itu nggak akan sepenuh ini. Hanya akan tampak seperti... Bentar. Coba lihat. Dibanding balon yang besar tadi, kalau penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak sepenuh hati, hanya akan jadi semacam balon yang ini. Siapa suka balon yang seperti ini? Nggak ada yang suka pastinya. Ya kan sama. Kalau penyembahan kita tidak dengan sepenuh hati, maka penyembahan kita di mata Tuhan hanya seperti sesuatu yang tidak baik bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, apalagi kayak gini nih, nggak sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau adalah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh nih. Memberikan semua yang kita bisa. Kalau kamu bisa menyanyi, beri yang terbaik. Kalau kamu bisa main musik, beri yang terbaik. Nah, sampai jadi balon yang benar-benar besar. Sama seperti itu tadi. Oke? Wow. Sampai terbang balonnya. Jadi, penyembahan kita seperti itu tadi. Kalau kamu kasih yang terbaik, akan jadi balon yang sangat besar, berisi banyak sekali hal-hal baik. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita harus menyembah Tuhan dengan segala yang terbaik. Jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah tadi itu nggak menarik sama sekali. Karena sesuatu yang setengah-setengah itu dianggap sama Tuhan itu
kamu masih bisa lakukan lebih, kenapa tidak? Ya, jadi ayo kalau kamu bisa nyanyi di rumah nih, waktu ibadah online seperti ini, pujilah Tuhan dengan suaramu yang terbaik. Kalau kamu bisa main musik, mainkan alat musik dengan yang terbaik. Belajar kalau perlu lagi belajar lagi supaya bisa kasih yang terbaik. Ya, kita mau buka satu ayat sama-sama, kita akan lihat ini loh, kita harus menyembah Tuhan itu dalam apa. Kita buka sama-sama, ayatnya ada di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Kakak ulangi, di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, dikatakan tadi kalau Allah itu roh dan kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita belajar kalau menyembah Tuhan itu harus dengan hati yang memberikan yang terbaik, bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan hati yang asal-asalan, tapi dengan sepenuh hati. Yang mau menyembah Tuhan sama-sama dengan sepenuh hati, boleh kakak lihat tangannya kalian terangkat? Haleluya. Ya, mulai hari ini, kalau kalian tahu kalian masih belum menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, padahal kalian bisa, mulai hari ini sama-sama yuk, sama-sama kakak juga, kita mau kasih yang terbaik, kita mau menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang layak disembah, karena Tuhan yang maha kuasa, Dia yang layak terima segala pujian penyembahan. Haleluya, amin. Mari kakak ajak kita yuk sama-sama bilang kata pesan penting kita hari ini adalah I want to worship God with all my heart. Kakak ulangi, I want to worship God with all my heart. Sama-sama ya, kakak juga mau kalian juga ulangi. 1, 2, 3. I want to worship God with all my heart. Haleluya. Yuk kakak mau ajak kalian sama-sama, kita mau praktek langsung menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati yuk. Kita mau nyanyikan lagu ini. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Katakan lagi, my best friend. Yes Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Katakan dengan lembut saja, my best friend. Angkat tanganmu. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Yes God. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami mau sembah, hanya Engkau yang mau kami muliakan dalam hidup kami, tiada yang lain Tuhan. Biar penyembahan pujian kami mau lakukan dengan segenap hati kami mau lakukan itu untuk Engkau saja ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami seringkali tidak memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami kalau kami tidak memberi yang terbaik selama ini ya Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami janji Tuhan, kami mau sama-sama memberi yang terbaik Tuhan. Lewat suara kami, lewat apapun yang bisa kami lakukan Tuhan, sebagai penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Buat kami jadi penyembah-penyembah-Mu yang sesungguhnya ya Tuhan, the true worshipper, yang menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup setiap hari kami memuliakan, memuji Engkau Tuhan.
Dalam nama Yesus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat ini menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keluar masukmu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Hai semuanya. Kali ini Kak Monik mau bawa satu alat musik. Mungkin adik-adik di rumah ada yang punya, papanya ada yang punya di rumah, atau mama atau siapapun mungkin punya yang asli di rumah. Apa itu? Iya benar, alat musik yang namanya gitar. Dan hari ini kita akan membuat aktivitas membuat gitar seperti ini. Yuk, sebelum itu kita akan siapkan dulu peralatan yang kita perlukan. Oke? Sudah siap semuanya? Ya, yang pertama untuk badannya ini kita memerlukan kardus. Nah, ini box atau box makanan. Kalau nggak punya, nggak punya, it's okay. Kalian bisa pakai kotak susu. Kan kalian minum susu kan? Nah, kotaknya juga bisa dipakai. Oke. Lalu kalau nggak punya lagi, kalian juga bisa pakai kotak bekas makanan. Ya, jadi misalnya kalian habis makan snack, nah kotaknya jangan dibuang dulu. Bisa dipakai untuk membuat alat musik ini. Kalau masih nggak punya lagi, Kak nggak punya lah semuanya, kalian bisa menggunakan piring. Ya, jadi piring plastik. Nanti Kak Monik akan jelasin caranya gimana kalau kalian menggunakan piring plastik. Oke? Lalu berikutnya kita juga memerlukan ini. Untuk senarnya supaya bunyi celing celing celing, kita perlu karet gelang. Ya, ndak harus baru. Mau pakai karet gelang yang bekas-bekas, it's okay. Tapi pastikan bersih ya. Lalu berikutnya kita juga perlu gunting. Oke, lalu kemungkinan juga kita memerlukan cutter. Jadi disiapin juga cutter. Tapi hati-hati ya, pemakaian cutter harus didampingi orang tua. Oke, lalu seperti biasa kita memerlukan spidol. Lalu kita juga perlu lem. Ya, kita memerlukan lem seperti ini, apapun mereknya boleh dipakai. Lalu jika diperlukan kita juga memerlukan spidol ya, spidol atau pensil warna atau stiker. Kalau mau ditempel-tempel nanti di gitarnya, it's okay, kalian juga pakai. Lalu kita bisa juga siapkan kertas berwarna, atau kalau kalian tidak punyanya origami, kertas lipat, it's okay, bisa dipakai juga. Sudah? Siapin alat-alatnya. Kita akan membuat bersama-sama ya gitar. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita ambil boxnya ya. Nah, di sini Kak Monik sebagian sudah Kak Monik lipat. Nah, bagian atasnya di sini akan kita lubangi. Oke. Seperti biasa Kak Monik akan menggunakan alat bantu lingkaran untuk membuat lingkarannya supaya benar-benar bulat. Oke ya, ini Kak Monik akan buat gini. Lingkarannya sebisa mungkin agak bawah ya, jadi jangan terlalu di tengah karena kita nanti akan memberi ini penyangga. Oke ya, jadi agak bawah. Kita akan gambar. Nih patternnya. Kalau buat adik-adik yang sudah agak besar kan sudah punya jangka ya. Nah, juga bisa pakai jangka. Malah lebih gampang. Oke, sudah lingkaran seperti ini. Lalu akan kita gunting. Ya, cara mengguntingnya adalah, karena kan susah kan, kita kan mau guntingnya yang sisi sini aja nih. Caranya yang pertama, siapkan cutter ya.
cutter. Ingat, pemakaian cutter harus orang tua yang melakukan ya. Jadi jangan sampai adik-adik atau kakaknya atau siapa, jangan ya, minta tolong mungkin Mbak Sus oke, atau papa mama it's okay ya. Jangan dilakukan sendiri karena ini berbahaya. Nah, caranya adalah beri lubang, dibentuk cross. Bentar Kak Monik kasih alas dulu ya, supaya tidak merusak ya. Seperti ini, diberi cross. It's okay, enggak usah terlalu besar, pokoknya diberi cross untuk alat bantu ya. Kalau sudah, kita akan gunting. Nih ya, bisa dilihat, kita akan gunting. Kita akan gunting seperti ini, pelan-pelan. Ya. Kalau semakin tebal, ini apa namanya, boxnya memang akan semakin susah ya. Tapi it's okay, kalian bisa minta bantuan. Nih, bentuk bulat seperti ini. Ya, tadi seperti Kak Monik jelasin Kak, kalau nggak ada box gimana Kak? Kalau pakai piring, it's okay. Kalian kalau pakai piring mudah, nggak perlu gunting-gunting, langsung nanti bisa digunakan. Ya, nah sudah lubang. Oke, kalau sudah kita akan benerin ini boxnya. Ya, seperti ini. Benerin dulu. Lalu kita tutup. Ya, seperti ini. Kalau misal nih adik-adik, Kak aku mau seperti Kak Monik, yang Kak Monik bikin. Kok ada ini apa namanya, ada tongkatnya gitu ya untuk pegang biar lebih bagus. Bisa juga caranya, tapi Kak Monik nggak akan buat sekarang ya. Jadi caranya di sisi atas bisa dilubangin. Kak Monik nggak jelasin sekarang karena apa, nanti semakin lama. Oke ya, jadi dilubangi di tengah ini, bisa pakai tutup botol atau gelas apapun ya, dilubangin. Nanti tinggal bikin kertas yang digulung-gulung lalu dimasukkan. Oke, tapi Kak Monik cukup simple seperti ini aja, nanti sudah bisa bersuara ya. Jadi berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat ini nih, penyangganya dulu. Ya, siapkan kertas. Kak Monik siapin kertas ini. Secukupnya aja. Ini kira-kira ukuran setengah kertas. Kita bagi lagi jadi 2. Ya, seperti ini. Lalu kita potong. Nih, kita akan membuat penyangganya ya. Oke, apakah ini cukup? Ya, cukup. Oke, lalu kita akan bagi kira-kira aja. Kak Monik mau bagi jadi 6 ya. Satu kertas ini Kak Monik akan lipat jadi 6. Ini 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Nih, dilipat. 4, 5, 6. Ya, persis ya. Seperti ini 6 kali. Lalu Kak Monik akan lipat sedikit. Sedikit aja untuk penyangga ya. Lalu lipat sekali lagi. Seperti ini. Baru satu nih. Kita akan membuat yang kedua. Ya. Sama. Tadi dilipat berapa kali? Iya, 6 kali.
Ya, kita lipat seperti ini. 3, 4, 5, dan 6. Oke, well done. Kita apain? Iya, lipat. Ya, lipat sedikit. Lipat sedikit. Mau pakai kertas origami juga gak apa-apa, malah lebih gampang karena lebih tipis ya. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Kak Monik sudah punya 2. Lihat, 2. Lalu kita akan tempelkan. Kak Monik menggunakan lem seperti ini. Ya, ini yang pendek ini adalah sisi bawah, yang panjang ini di atas. Oke. Ya, kita tempelkan di bagian bawah dan di bagian atas dari lubang lingkarannya. Oke. It's okay, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. It's okay. Ya. Nanti kalian bisa pakai ini, alat musik ini. Tapi cara mainnya nggak bisa nggak seperti gitar yang asli yang bisa digenjreng-genjreng seperti itu. Tapi ini cara mainnya dipetik, nanti Kak Monik kasih lihat. Oke, nih kita tempelkan dulu yang bawah. Ya, memang untuk nempelnya nggak langsung kering ya, adik-adik. Sabar, oke? Harus sabar ya. Nggak bisa langsung kering. Kalau mau langsung kering itu bisa pakai lem tembak. Itu bisa langsung kering. Tapi hati-hati. Kalau pakai lem tembak, minta bantuan papa mama karena panas ya. Oke, kamu tutup dulu supaya nggak kering. Lalu yang kedua kita tempelkan di atas lingkaran kita. Lemnya sedikit aja ya. Karena kalau terlalu banyak malah nggak kering-kering. Kalau nggak kering-kering nanti selesai. Nih, tempel seperti ini. Oke, sudah lumayan lah ya, sudah setengah jalan. Oke, berikutnya sebelum kita mau beri karet gelang, kita akan tuliskan dulu big message kita hari ini. Masih ingat kan? Iya. I want to worship God with all of my heart. Sekali lagi, I want to worship Lord with all of my heart. Good job. Tapi karena terlalu panjang, kita akan menuliskan worship. Ya, Kak Monik akan tuliskan di sini. Kalian boleh tuliskan di mana aja boleh. Ya, Kak Monik akan tuliskan dulu di box Kak Monik yang bagian depan. Worship. W-O-R-S-H-I-P. Kalian mau beri kunci-kunci, misalnya kunci apa ini? Ini kunci seperti ini bisa. Mau dikasih nada-nada, gambar-gambar nada. Oh, gimana cara gambar nada? Nih, bisa dipenuhi ya. Digambar di sini lagi tangga nadanya. Boleh. Oke, sudah. Nanti boleh dipenuhin sendiri atau kalau punya stiker, mau tempel-tempel stiker juga boleh. Ya. Lalu kita siapkan karet gelang. Nih.
Kak Monik akan pakai 4 karet gelang. Kalian mau pakai 5, mau pakai 6 boleh, tapi jangan terlalu banyak. Paling banyak 6, 4, 5 atau 6. Oke. Ya, caranya kita masukkan seperti ini, melingkar. 1, 2. Pelan-pelan ya. Kalau karetnya baru, yang seperti punya Kak Monik agak keras. Tapi it's okay, sama aja, enggak apa-apa. Mau pakai yang bekas juga boleh. 3. Nih ya, dirapikan supaya besarnya sama. Lalu yang keempat. Nih. Oke, gitar kita sudah selesai. Adik-adik bisa pakai gitarnya. Kalau papa mama lagi worship, kalian juga ambil gitarnya. Kita mau nyanyi sama-sama saat teduh bersama dengan keluarga, dibawa juga gitarnya. Tapi cara memainkannya bukan di gini, ya bukan. Karena apa? Nanti karetnya bisa nyatu di tengah, jadi nggak bisa bunyi suaranya. Cara memainkannya adalah dipetik. Oke? Wah, bagus ya. Wah, kalian juga luar biasa ngikutin activity dari awal sampai akhir. Dan ingat adik-adik, kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, worship God all of our time ya. Karena apa? I want to worship God with all of my heart. Sekali lagi, I want to worship God with all of my heart. Thank you and God bless you. Penyembahan itu berarti kita fokus hanya kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan Yesus yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Penyembahan itu artinya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Mulai hari ini aku mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Mau fokus beribadah, tidak memikirkan hal yang lain. Terus mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Good. Yuk kita katakan sama-sama ya. I want to worship God with all of my heart. Katakan sekali lagi ya. I want to worship God with all of my heart. Ya, tapi sedih ya Kak. Kami masih belum mau pisah nih sama kalian teman-teman. Gimana kalau kita naik kuda sekali lagi? Wah, ide bagus. Tadi kan Kak Sharon belum ikutan. Bener banget. Ya udah kalau gitu, yuk kita naik kuda lagi. Kalian siap? Yuk adik-adik pada berdiri dulu yuk. Udah siap ya? Yuk kita mulai gerakannya. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekali lagi.